Halo, selamat siang adik ibu semuanya. Hari ini kita kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran dari tematik. Namun sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa ya. Coba ambil sikap duduk yang baik. Kita berdoa. Kita berdoa dengan membuat tanda salib atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Doa selesai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak ibu, hari ini kita akan memulai pembelajaran dari tematik 4D. Tema 1, pembelajaran kedua. Nah, coba buka bukunya ya. Kemarin kita sudah belajar dari tematik 4D tema 1 pembelajaran 1, yaitu IPS, IPA dan Bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki pelajaran SBDP dan PPKN. Nah, pembelajaran hari ini tematik 4D subtema 1 pembelajaran kedua SBDP dan PPKN. Coba lihat buku tematik halaman 9 ya. Nah, pada pembelajaran di halaman 9 ini coba perhatikan, di situ ada gambar yang mana seorang laki-laki menggambar sebuah rancangan ya. Nah, gambar apa yang akan dilakukannya atau yang dibuatnya? Nah, ini seorang laki-laki ini adalah menggambar sebuah rancangan bangunan, merancang bangunan ya. Merancang bangunan, sebelum dirancang dia harus menggambar dulu ya. Jadi bangunan-bangunan yang ada kamu lihat di sepanjang jalan seperti bangunan mall ya, kantor, rumah sakit. Nah, untuk membangun bangunan tersebut, membangun mall tersebut bukan harus langsung dibangun, bukan. Itu harus digambar dulu ya, digambar, dibuat rancangannya. Mengapa dibuat seperti itu? Supaya bangunan yang sudah selesai nanti agar kelihatan indah, megah, tidak goyang-goyang atau tidak mereng. Makanya coba kamu lihat sekarang, bangunan sekarang yang sudah menjulang tinggi, itu yang membuat atau yang merancang gambar tersebut, membuat gambar dari bangunan tersebut adalah seorang arsitek ya. Jadi arsitek ini tugasnya untuk menggambar bangunan, merancang bangunan. Jadi dia menggambar itu dengan menggunakan kertas berpetak ya. Kenapa menggunakan kertas berpetak? Karena dengan kertas berpetak sudah ada ukuran, sudah bisa mengukur bangunan yang akan dibangun ya. Nah, kemudian dalam menggambar ini seorang arsitek juga harus jujur ya, harus jujur. Kalau dia tidak jujur maka itu gambarnya itu nanti bisa bersalahan. Jadi kalau sudah bersalahan, bentuk bangunannya juga bisa salah. Jadi kalau seorang arsitek tidak jujur melakukan tugasnya, niscaya bangunan sebuah kantor atau mall atau gambar bangunan sekolah bisa salah ya. Jadi ingat, seorang arsitek dalam menjalankan tugasnya harus jujur. Nah,
Coba perhatikan yang di bawah, menggambar sesuai kreasi. Nah, jadi kita di sini lihat bahwa seorang arsitek memiliki keterampilan menggambar yang baik. Jadi dia harus terampil untuk menggambar. Nah, Ibu tanya dulu, ketika nanti kamu sudah dewasa, sudah selesai melanjutkan sekolahnya, apakah cita-cita yang ingin kamu capai? Apakah dokter, polisi, tentara, atau arsitek? Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang arsitek, maka mulai dari sekarang kamu sudah bisa melatih diri untuk menggambar dengan baik. Nah, kalau kamu juga ingin menjadi seorang arsitek, bagaimana nanti bentuk bangunan rumahmu yang akan kamu buat, ya? Seorang arsitek juga harus menggambar bangunan dengan mempunyai imajinasi sekreatif mungkin. Nah, coba perhatikan pada halaman 10. Sebelum kita menggambar, kita harus mempelajari teknik-teknik dalam menggambar. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Nah, tema itu maksudnya judul apa yang harus kita buat. Nah, judul gambar itu apa yang harus kita buat. Nah, kalau kita sudah membuat judul, tentu kita sudah mudah untuk menggambar sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua yaitu kita harus menyediakan alat gambar seperti alat gambar, kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, alat pewarna. Jadi harus lengkap, ya. Kemudian yang ketiga, gambarlah sketsa. Nah, kalau kamu menggambar sketsa ini tujuannya untuk memudahkan kamu menggambar suatu gambar. Kamu membuat sketsa boleh membuat dengan garis putus-putus atau titik-titik. Jadi kalau sudah selesai kamu buat garis titik-titik atau garis putus-putus, kamu tinggal mudah menghubungkannya, ya. Nah, keempat, proporsi atau perbandingan ukuran. Nah, ini maksudnya gambar yang kamu buat harus indah untuk dilihat. Nah, contohnya seperti gambar kucing dengan anjing. Tentu di antara kedua hewan ini mana yang lebih besar gambarnya? Tentu anjing. Jangan kamu buat lebih besar gambar kucing daripada anjing. Atau gambar anjing dengan lembu, mana yang lebih besar gambarnya? Tentu lembu, kan? Jadi harus sesuai proporsi atau perbandingan dari ukuran gambar. Selanjutnya, yang kelima, pilihlah warna yang sesuai dengan objek. Nah, ketika kita menggambar, kita harus memilih warna yang sesuai dengan objek yang kita gambar. Seperti laut. Nah, warna gambar laut warna apa? Warna biru, bukan? Nah, jangan kamu buat warna apa? Warna merah. Atau warna apa? Hitam. Nah, jadi harus sesuai warna gambar sesuai dengan gambar yang harus kamu buat. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, maka selesai kamu buat, kamu warnai, maka hasilnya akan kelihatan lebih baik. Itulah mengenai menggambar sesuai kreasi. Nah, jadi kamu harus mempunyai kreasi dalam mengerjakan sebuah gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke PPKN. Nah, tadi dalam mengerjakan
suatu imajinasi atau mengerjakan suatu rancangan. Tadi kan itu adalah seorang arsitek. Nah, seorang arsitek kan harus memiliki sikap yang jujur. Itu tadi Bu katakan kan. Nah, karena jujur adalah merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Nah, coba termasuk sila keberapakah isi Pancasila dari sikap jujur? Nanti coba kami cari ya. Kamu masih hafal kan isi Pancasila yang 5 sila, ya kan? Nah, yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, coba perhatikan di halaman 11 ini, di sini ada gambar-gambar. Ini gambar-gambar ini adalah lambang dari isi Pancasila tersebut. Nanti coba hubungkan pada sila pertama mana lambangnya, apakah pohon beringin atau kepala banteng. Nanti buat garis apanya ya, hubungkan dengan membuat garis panahnya. Nah, kemudian setiap Pancasila ada maknanya atau artinya. Nah, seperti sila pertama, bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya yaitu yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita tidak percaya, berarti kita adalah bukan warga negara Indonesia yang baik, ya. Nah, kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakini. Nah, warga negara Indonesia bebas untuk memilih agama yang diyakini atau dipercayai. Nah, agama di Indonesia ada berapa? Pertama, agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Jadi kita bebas memilih agama yang kita peluk. Bebas di sini bukan berarti setelah memilih agama Kristen, aku pengen memilih agama Islam. Tidak boleh. Itu sudah menyalahgunakan, ya. Jadi kita bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agama. Nah, kita bebas menjalankan agama kita, ya, sesuai dengan agama yang kita anut. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab kepada agama yang kita anut. Contohnya, seperti kita memeluk agama Katolik. Nah, kita harus bertanggung jawab dengan agama kita. Jangan mudah terpengaruh dengan orang lain supaya memilih agama yang lain, ya. Kemudian yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Iya. Contohnya seperti apa? Tuhan sudah memberi kepada kita hutan, ya. Hutan itu harus kita jaga. Kita jaga kelestariannya supaya bisa kita nikmati hasilnya. Begitu juga laut. Tuhan sudah menciptakan laut untuk kehidupan kita. Di sini maksudnya di laut itu kan banyak ikan. Nah, ikan itulah yang harus kita konsumsi untuk kelanjutan kehidupan kita. Jadi laut itu harus kita jaga
Jangan mengambil ikan itu dengan cara membuat bom supaya banyak ikan yang kita ambil, tidak boleh ya. Jadi kita harus merawat, menjaga laut pemberian dari Tuhan ya. Nah, kemudian yang kelima, tiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama ya. Jadi kita wajib menjaga toleransi, menunjukkan toleransi. Umpamanya ketika ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, contohnya dia beragama Islam, dia datang berkunjung ke rumah kita, ketika tiba saatnya sholat, dia hendak sholat, kita mengizinkan dia untuk sholat ya, melakukan sholat. Jangan kita ejek dia dengan keyakinannya, nggak boleh. Kita memberikan kebebasan kepadanya untuk melakukan kewajibannya, yaitu untuk melakukan ibadahnya ya. Kemudian kita harus mempunyai kasih antar sesama manusia ya, menunjukkan toleransi antar umat beragama. Kita tidak boleh berkelahi walaupun kita mempunyai agama yang berbeda dengan teman-teman kita. Tunjukkan toleransi beragama kita. Nah, begitulah makna sila pertama dari Pancasila. Nah, sekarang untuk tugasmu, untuk tugas dari SBDP, kamu lihat halaman 12, buku tematik halaman 12 untuk SBDP, kamu kerjakan nomor 1 dan 2. Untuk tugas PPKN, kamu kerjakan nomor 3 dan 4. Nah, setiap tugas yang Ibu berikan harus kamu tulis soal dan jawaban yang tepat. Tulisan harus rapi ya. Kamu seperti tugas SBDP kamu tulis di buku latihan SBDP, tugas PPKN kamu kerjakan di buku latihan PPKN. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita kembali tutup dengan doa. Kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat belajar.